Di sini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menolong kita. Tuhan memberkati kita. Tidak pernah Dia biarkan kita berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tuhan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan memberkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi kami. Yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Selalu kami percaya kasih Tuhan selalu abadi. Tuhan tetap. Amin. Yes. Tak akan berubah sampai selamanya. Dan kami tetap percaya Tuhan. Percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku.
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. amin. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang pelihara kami, Engkau yang menjaga keluar masuk kami. Kasih setiamu tak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami naikkan syukur, terima kasih. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang jaga dan pelihara kami. Penyertaan-Mu sempurna di hidup kami. Sehelai rambut pun Tuhan, kalau Engkau tidak izinkan itu tidak akan terjatuh. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan kemenangan sukacita kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Kami telah memuji-muji menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan Yesus menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini bersama dengan umat-Mu yang ada di rumah, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus memberkati, mengurapi kami dengan urapan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami diberikan hikmat pengertian untuk kami menerima, mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang berbicara atas nama-Mu Tuhan, Engkau berkati, urapi, dan Engkau saja yang dipermuliakan dalam semuanya. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan katakan amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang dahsyat, Dia yang luar biasa, tidak berubah kesetiaan, kebaikan, kemurahannya di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di Injil Lukas. Lukas 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah boleh membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Lukas 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Pembacaan kita pagi ini sudah dikasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya perlu menyaksikan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, luar biasanya Tuhan Yesus, fantastisnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuktikan Dia adalah firman yang hidup. Dia yang berfirman, Dia yang berjanji, Dia yang menepati. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, dalam minggu yang berjalan ini, kita masih ada di dalam suasana pandemi COVID-19. Bahkan kita sedang ada di dalam masa-masa, kalau di Jawa sana ada PSBB atau PKM, saya tidak tahu kepanjangannya. Ada pembatasan pokoknya dalam setiap aktivitas kegiatan kita. Dibatasi. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat lewat tayangan di televisi, mendengar di radio, Bapak Saudara dikasih Tuhan, bahwa semakin hari ada semakin banyak orang yang terpapar, Bapak Saudara, oleh virus ini, Saudara, semakin meningkat naik. Dan ini memicu ketakutan kepada setiap kita secara manusia. Ada kekhawatiran, jangan-jangan saya bagian yang berikutnya. Tetapi puji Tuhan, bahwa mereka yang terpapar, mereka yang sakit baik di rumah sakit, maupun yang diisolasi secara mandiri di rumah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bahwa dalam keluarga kami yang ada di Jawa, Saudara, terpapar beberapa orang. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Saudara, kalau saya mengutip ayatnya yang ke-7 dari Injil Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, ini firman Tuhan telah digenapi dalam kehidupan kami. Ketika kami tahu ada beberapa keluarga kami di Jawa sana, Saudara, bahkan ada beberapa teman, sahabat kami, keluarga di dalam Tuhan di kota ini, kami sebagai hamba Tuhan mengambil bagian di dalamnya dalam pelayanan. Memang tidak bisa langsung, Bapak Saudara. Pelayanan tidak langsung lewat telepon, lewat WA. Saudara, apa yang terjadi? Di ayat 7 katakan tadi, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saudara dikasih Tuhan, kami berseru kepada Tuhan siang dan malam. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia Tuhan yang mendengar dan menjawab seruan doa kami, doa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya ketika keluarga kami pergi di tes, di swab tes, Bapak Saudara dikasih Tuhan, dan dinyatakan negatif daripada virus corona. Demikian juga ada beberapa di kota ini, Saudara, ketika mereka pergi tes, cek swab tes, baik itu antigen maupun PCR, Saudara, dan dinyatakan negatif. Mari beri kemuliaan bagi Dia, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dia Tuhan yang adalah ya dan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Dia, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini sudah dikasih Tuhan, kita telah membaca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 1 firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, kepada murid-muridnya,
kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menegaskan. Dan pagi ini firman Tuhan datang menegaskan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara harus selalu berdoa. Katakan selalu berdoa. Berdoa dengan apa? Dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Dengan tidak bosan-bosannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa dari antara kita mungkin punya, saya pastikan punya permohonan, saudara, yang masih mungkin belum dijawab. Sehingga kita mungkin merasa jemu, kita merasa bosan dan berkecil hati. Bahkan mungkin kita merasa putus asa karena kita belum melihat dan mengalami jawaban dari Tuhan. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus bertekun. Katakan bertekun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 5, mari lihat ayatnya yang ketiga. Tolong buka Roma 5 ayat 3. Haleluya. Dikatakan apa di sana? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga. Bermegah di sini apa? Bangga. Kalau bahasa kasarnya sombong. Bermegah karena apa? Kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Katakan amin. Bermegah dalam hal apa? Bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Pandemi ini, sakit penyakit bahkan yang bukan dari virus COVID telah membuat kita sengsara menderita. Saudara, ketika saya mendengar via telepon mereka yang terpapar COVID-19 dan mereka mengalami sesak nafas, susah untuk bernapas, bahkan ada di masa-masa sudah ada di ujung tanduk, artinya selangkah saja maut, saudara dikasih Tuhan. Mengalami kesengsaraan. Tetapi dengar firman Tuhan hari ini, seperti perumpamaan yang Tuhan katakan, yang Tuhan tegaskan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami kesengsaraan, kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan apa Bapak Ibu Saudara? Ketekunan. Roma 5 ayat 3. Bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan bagi siapa? Bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh, bagi mereka yang sudah mengalami pendamaian dengan Yesus oleh darahnya, bagi mereka yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita, bagi mereka yang belum percaya sungguh-sungguh, bahkan belum percaya Tuhan Yesus, mereka tidak akan bermegah, saudara. Kesengsaraan itu akan membuat mereka akan menyangkal, mungkin menolak. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan semua kesulitan dan masalah yang sedang terjadi. Katakan amin. Karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang, bagi mereka yang mengasihi Dia. Menghasilkan ketekunan, saudara. Ketekunan menghasilkan apa? Menimbulkan ayat 4. Dikatakan apa? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Karena masalah kesulitan adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menguji kita. Karena di dalam Injil Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8 ini sedang berbicara, didahului dengan pasal 17 tentang kedatangan kerajaan Allah. Dan ayat-ayat ini juga berbicara tentang bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya di bagian terakhir, kalau Tuhan datang, adakah Dia dapati iman di bumi? Dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan kita akan lulus dari ujian. Katakan amin. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5 dikatakan apa? Roma 5 ayat 5 dikatakan apa? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Dia memastikan, memberikan anugerah hidup yang kekal bersama dengan Dia di sorga. Dia memberikan kepastian bagi mereka dengan iman percaya ketika kita berseru siang dan malam jawaban doa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menghendaki untuk kita berhenti atau stop berdoa. Karena doa adalah relasi hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup kita, orang yang percaya. Kalau kita sudah tidak bernafas berarti mati. Amin. Tuhan menegaskan
untuk kita tidak jemu-jemu berdoa. Teruslah berdoa, terus menerus, sampai doa Bapak Ibu Saudara, sampai doa saya dijawab oleh Tuhan. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, baik itu jam 10 malam, jam 11, jam 12 malam, kami terus berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang sedang masih sakit, yang sedang menonton tayangan ini lewat ibadah online bersama kami. Dengar, jangan berhenti, jangan stop Bapak Saudara, jangan bosan Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Doa yang tidak jemu-jemu, doa yang tidak bosan-bosan Bapak Saudara adalah bukti bahwa kita punya iman, kita percaya bahwa Yesus sungguh ada, bahwa Yesus sungguh mendengar. Iman itu adalah apa Bapak Saudara? Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katong belum lihat, tapi kita sudah percaya, kita sudah terima. Makanya ketika saya berdoa dengan mereka pasien COVID-19, saya katakan, percaya saja, Bapak Ibu sudah menerima kesembuhan itu. Dan benar itu terjadi Bapak Saudara. Mereka terima. Dan ketika mereka menerima itu, mereka bersuka cita. Dan saya katakan, bukan pendeta yang menyembuhkan, bukan hamba Tuhan, tapi Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kenapa? Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, saya sudah 1 minggu, saya sudah 2 minggu. Memang dari mereka yang terpapar ada beberapa di antara periksa. Waktu mereka periksa belum sembuh, masih negatif. Tapi mereka terus beriman. Saya terus katakan, percaya Tuhan pasti sembuhkan. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Ada satu di antara ini, saya mungkin lagi menonton tayangan ini, saya tidak sebutkan nama. Saudara, dan akhirnya sudah pulang ke rumah. Tadi malam kasih kabar ke saya, Pak Pendeta, puji Tuhan, saya sudah pulang ke rumah karena sudah ada perubahan. Amin. Haleluya. Di dalam Mazmur 27 ayat 14 berkata begini. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan artinya kita menantikan waktunya. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu manusia. Waktu Tuhan itu kekal. Waktu Tuhan yang kekal bertemu dengan waktu manusia yang adalah kronos, yang teratur itu Senin, Selasa, Rabu jam 1, jam 2, bertemu dengan waktu manusia. Itulah yang dikatakan kairos, waktu Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Makanya lagunya begini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati apa? Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Naik satu lagi. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Firman Tuhan, nantikanlah Dia. Nantikan Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan percayalah waktu Tuhan yang kekal itu akan datang dalam kehidupan kita.
Asalkan saudara kita tidak jemu-jemu untuk datang berdoa. Saudara dikasih Tuhan, permintaan ibu janda bukanlah permintaan yang jahat, saudara. Dia meminta sesuatu yang baik dan benar. Seperti dengan kita, saudara, memang tidak semua permintaan kita akan dijawab oleh Tuhan. Permintaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tidak akan dijawab. Tapi saya percaya ketika kita memohon kesembuhan, pemulihan, saya percaya itu kehendak Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita sehat. Katakan amin. Tuhan menghendaki kita kuat di dalam kekuatan kuasanya, seperti ibu janda ini. Dia terus datang kepada hakim yang lalim, saudara. Hakim yang lalim itu artinya begini. Dia punya kekuasaan, yaitu hakim, jabatan, saudara. Dia mempergunakan jabatan tidak semena-mena. Orang yang lemah itu disalahkan. Orang yang punya uang dibenarkan. Itu lalim. Sebaliknya kita punya Allah. Yesus adalah hakim yang adil. Katakan amin, saudara. Namun perhatikan Bapak Ibu Saudara. Janda ini dikatakan dia datang. Kembali ke Injil Lukas 18. Dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Beberapa, saya mulai ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Katakan selalu. Ini kata kunci, cluenya, selalu. Dia bukan 1-2 kali, tapi dia selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Pertanyaannya begini, ini ada hubungannya dengan doa. Sudah selalu tidak kita berdoa, atau hanya mau makan, kita berdoa. Saudara, kalau kita mau makan, doanya kadang kilat, saudara. Kalau kita di restoran, kadang-kadang kita malu. Mau lipat tangan pun malu, betul? Cuma ada begini, amin. Tidak tahu dalam hitungan detik, sepersekian detik, amin, saudara. Seharusnya kita jangan malu dan berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Cuman doa bangun pagi, terima kasih Tuhan Yesus, besok bangun. Terus makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi perempuan ini dikatakan selalu datang, ayat 4. Beberapa waktu lamanya, beberapa waktu, bukan cuma 1 saat, saudara. Selalu. Hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Saudara, ini pernyataan sebenarnya secara manusia negatif. Tapi ini juga mau datang kepada kita, mari kita dalam tanda kutip, kita datang menyusahkan Tuhan. Sama seperti siapa, saudara? Sama seperti Sakeus yang pendek, saudara. Dia mau lihat Yesus, dia sudah bisa lihat karena badannya pendek, terhalang oleh banyak orang. Tapi dia berusaha dan akhirnya dia berlari. Bukan hanya dia berlari, dia naik pohon, panjat pohon, saudara. Untuk apa? Menarik perhatian Yesus. Amin, saudara. Dikatakan begini, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus. Ada kata terus di situ. Mari bilang terus, selalu. Jadi jangan berhenti. Anak-anak muda mungkin lagi bergumul untuk pasangan hidup. Beta su 30, 34, 35, semua 40. Kok belum ada dapat-dapat ini Pak Pendeta? Jangan berhenti, terus berdoa, memohon. Anak-anak muda di rumah katakan amin. Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Dan Bapak Ibu Saudara di rumah yang sakit, yang lemah, terus saudara, menyusahkan Tuhan dalam tanda kutip. Di dalam apa? Doa dan permohonan. Di dalam puasa. Haleluya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tuhan bilang begini, camkan, perhatikan perkataan yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah, lihat, hakim yang lalim dibandingkan dengan Allah yang hidup, yang setia dan adil. Amin. Kalau hakim yang tidak adil saja yang lalim, dia bisa benarkan, apalagi kita orang-orang yang mengasihi dia. Katakan amin.
Haleluya. Ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan ini, firman Tuhan adalah good news atau berita baik. Ketika kita dengar itu berita baik, itu akan membuat kita teguh, membuat kita kuat, membuat kita damai. Amin. Sebaliknya, ketika bukan firman Tuhan, gosip, berita-berita dari setan iblis. Kalau kita nonton di TV, lihat di HP kita, berita-berita yang menakutkan hari ini. Kalau kita terus lihat-lihat itu, kira-kira kita mau ke mana? Yang terjadi adalah kita menjadi takut, gelisah, bimbang. Tapi Tuhan sedang datang berkata, untuk kita jangan takut, katakan amin. Nantikanlah Tuhan. Seperti janda ini, saudara. Di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7, Tuhan berkata apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saudara, yang saya minta siang dan malam kepada Tuhan, bahkan tadi malam ada lagi WA masuk. Pak Pendeta, tolong doakan, kami punya ini dan ini itu. Saya minta Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, maka akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Pertanyaannya, sudah minta enggak? Yang sakit minta kesembuhan, katakan amin. Yang tidak punya uang minta apa? Halo? Minta pekerjaan, minta uang. Memang uang tidak akan turun langsung dari langit. Tuhan akan kasih berkat lewat pekerjaan, lewat pertolongan orang lain dan seterusnya. Tidak cukup hanya minta. Firman Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Katakan amin. Carilah. Kembali ke Matius 7 ayat 7. Carilah maka kamu akan apa? Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini yang dilakukan oleh janda ini, saudara. Dan ini yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Atau di zaman akhir ini, saudara. Karena kalau akhir zaman sudah berakhir. Di zaman akhir ini, mari kita tidak bosan-bosan minta kepada Tuhan. Cari dan ketoklah pintu. Adakah seorang, lanjut ayat 8. Adakah, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Ayatnya yang ke-9 dikatakan apa? Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Lihat, bapa di dunia saja yang jahat, ketika anaknya meminta roti, tidak akan diberikan apa? Jika ia meminta roti, tidak akan diberi batu. Atau diberi apa? Ular. Jika ia meminta ikan, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Saudara, dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Allah akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan Bapak Ibu Saudara, Allah akan memberikan yang baik, bukan yang jahat. Allah akan memberikan kesembuhan, pemulihan. Amin. Allah akan memberikan apa? Kelegaan. Allah akan memberikan apa? Keteguhan iman. Allah akan memberikan apa? Kemenangan dan sukacita. Yang percaya katakan amin. Ketika kita meminta kepada Dia, Bapa yang baik, ada pintu yang terbuka. Percayalah, pintu Tuhan masih terbuka. Pintu anugerah Tuhan masih terbuka. Makanya ada lagu Hatiku Percaya. Hatiku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Jemaat dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, katakan, namun tetap ku pegang. Saat kita tidak melihat jalan, firman Tuhan berkata kita harus percaya bahwa jalan keluar, pintu terbuka itu ada di dalam Yesus. Dia Bapa yang baik, sangat mengasihi kita, katakan amin. Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika kita dalam kesusahan, dalam sengsara, Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, Bapak Saudara. Seperti janda ini, dia datang kepada hakim yang lalim. Tuhan bilang, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ngulur waktu? Tuhan tidak akan mengulur waktu menurut waktunya, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepadanya dan tidak jemu-jemu, dan kita datang meminta kepadanya, kita datang mencari, kita datang mengetok pintu, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin, saudara. Di dalam Ayub 23 ayat 3 sampai 5 berkata begini. Ayub 23 ayat 3 sampai 5, semoga aku tahu mendapatkan Dia dan boleh datang ke tempat Dia bersemayam, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya. Kita bentangkan di hadapan Tuhan. Dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ayat selanjutnya, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Tuhan sudah datang berfirman. Ayub sangat terbuka kepada Allah, dan sekalipun ketika sahabat Ayub mencoba meyakinkan bahwa mungkin ada dosa yang tersembunyi di dalam Ayub sehingga dia tertimpa oleh kemalangan, pada akhirnya Allah berkata kepada Ayub dalam Ayub 42 ayat 7, hambaku Ayub berkata yang benar tentang aku. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 Allah mengatakan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Dia jika kita telah diperdamaikan dengan Allah. Saudara, Dia adalah sahabat kita. Jangan sembunyikan apa yang di dalam hati kita. Mari kita terbuka kepadanya. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak menghakimimu, Dia tidak menghakimi saya. Sebaliknya setan datang mendakwa kita. Setan berkata engkau tidak layak. Setan berkata engkau akan mati. Setan berkata engkau binasa. Tapi sebaliknya Dia adalah Yesus yang adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tidak ada ketakutan karena Dia kasih mengasihi kita. Seperti ibu janda yang susah ini, yang datang untuk meminta perkaranya dibela. Demikian juga saya dan Bapak Saudara, segala perkara Tuhan pasti bela. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kita mungkin tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan, tetapi Allah sangat mengasihi kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia Bapa kita, Dia Bapa yang baik. Katakan amin. Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Kadang kita tidak setia, tapi Tuhan setia dalam maha kuasanya, kesetiaannya. Makanya firman Tuhan berkata bahwa bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam? Saudara, jangan berhenti untuk berdoa. Jangan jemu-jemu, saudara. Sekalipun engkau dan saya belum melihat jawaban doa. Saudara, saya mau bersaksi. Sekian tahun saudara kami jalan kaki, tidak ada kendaraan. Kurang lebih 6 tahun saya keliling Kupang naik bemo, naik angkutan umum. Saudara, dari Taru sampai Oba itu ada lagu. Dari Taru sampai Oeba jalan kaki. Saudara, itu saya sudah lakukan, segenap itu lagu. Ya. Tapi saudara, saya datang kepada Tuhan dan berseru, Tuhan, saya butuh motor, Tuhan. Saya 6 tahun jalan kaki seperti lagu Kupang tadi. Bukan dari Tarus, dari Lesiana. Saudara, keliling. Dan saudara, 6 tahun kemudian, saudara, apa yang terjadi? Lewat seorang hamba Tuhan dari Kanada. Ketika dia datang di Indonesia, saya ada di Jawa. Dia datang kepada saya dalam bahasa Inggris. Boleh saya berdoa untuk kamu? Saya bilang, saya kaget. Loh, saya bilang boleh. Okay, you can pray for me. Pray for me. Dia doa, saudara. Ketika dia berdoa, di dalam doanya dia katakan begini, Nak, aku sudah dengar seruan doamu. Aku sudah jawab doamu. Aku tahu apa yang kau minta, dan aku sudah berikan itu di dalam doa hamba Tuhan itu. Saudara tahu, hari ini saya pulang ke Kupang, saudara. Hari ini saya tiba. Besoknya saya ditelepon, Pak Pendeta, datang dulu. Ketika saya datang bertemu, saya dikasih kunci. Kunci apa, saudara? Kunci motor. Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan ada begitu banyak lagi kesaksian, saudara. Karena dia Bapa yang baik, saudara. Dia tahu keperluan kita, dia tahu kerinduan kita. Dalam Injil Lukas ayat 11, pasal 11 ayat 5 sampai 10, ada juga perumpamaan yang lain, sudah hampir sama dengan perumpamaan ibu janda ini. Dikatakan begini, Injil Lukas 11 mulai ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, garis bawahi, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Katakan amin. Haleluya, Bapak Saudara. Perhatikan, Bapak sudah dikasih Tuhan. Ada seorang sahabat, datanglah tamu di rumahnya, tapi dia sudah punya roti. Dia tidak ada roti lagi di rumah. Dia tahu sahabatnya, dia pergi sudah tengah malam mungkin. Sudah, apa yang terjadi? Sahabatnya itu sudah mengantuk.
Dan kedatangannya mungkin menyusahkan saudara, sama seperti yang terjadi kepada saya. Kadang orang-orang datang jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 sudah tidur. Dan secara manusiawi menyusahkan. Tapi firman Tuhan berkata, oleh karena dia tidak tahu malu, sahabatnya itu tidak tahu malu, akhirnya dia buka pintu, akhirnya dia berikan apa yang diminta. Saudara, jangan malu. Datang terus kepada Tuhan. Sekalipun orang bilang, kenapa dia terus berdoa-doa? Buat apa dia ibadah-ibadah? Saudara, jangan malu. Kalau kita malu mengakui Tuhan di hadapan saudara kita, Tuhan juga akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Amin, saudara. Malu untuk berdoa di restoran, di rumah makan. Jangan kau dong tahu, kata orang Kristen. Akhirnya Yesus nangis juga dalam hitungan seperdetik sekian. Amin. Jangan malu, saudara, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, saudara. Di Facebook, di Instagram, malu menyaksikan Yesus. Saudara, Tuhan menggunakan dua contoh yang ekstrim, janda dan sahabat, untuk mengajarkan kepada kita agar kita tidak jemu-jemu untuk datang terus berdoa, mengetok pintu, mencari Tuhan. Janda itu tahu bahwa hakim yang lalim itu adalah seorang yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Namun ia tidak jemu, dia tidak bosan. Setiap pagi ia bangun dan datang ke sana membawa permohonannya. Baginya hakim itu adalah satu-satunya solusi. Tapi kita, hakim yang adil itu adalah Yesus, solusi yang terbaik atas setiap pergumulan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah hakim yang benar. Kita datang bukan kepada hakim yang lalim, tapi dia hakim yang benar. Dia pasti akan mempertimbangkan setiap permohonan kita. Di dalam Injil Lukas 11 ayat 5-9, seorang yang mengetok pintu rumah sahabatnya, bukan di siang hari tapi di tengah malam. Dia tidak punya banyak pilihannya. Pilihannya hanya apakah ia akan mengetok rumah sahabatnya atau berkata, atau tidak pergi mengetok. Tapi dia pergi mengetok, saudara. Dan saudara dikasih Tuhan, dia kasih pinggir orang Kupang bilang, dia punya gengsi, dia punya malu. Jangan gengsi, jangan malu, saudara. Mari datang ketok pintu Tuhan. Kepada mereka yang mengetok pintu, baginya pintu akan dibukakan. Amin, saudara. Karena itu mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu, mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, tapi saya mau berkata juga, bukalah pintu hati Bapak Ibu Saudara, tanpa menyembunyikan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Hamparkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, saya takut. Tuhan, saya ada penyakit. Tuhan, saya masih positif COVID-19. Tuhan akan dengar dan jawab. Ini good news-nya, berita baiknya, karena dia sangat mengasihi. Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan ragu, saudara. Jangan bimbang, jangan takut. Dan jangan jemu-jemu, jangan bosan. Katakan Bapak Saudara, jangan jemu-jemu kepada diri kita. Hai jiwaku, jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Saat berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan berkenan. Doa bukan. Saudara, mari kita nyanyikan lagu ini. Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa
tingkap langit bagi. Saat berdoa, saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa, doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagi. Mari jemaat Tuhan katakan, tiada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tiada yang, tidak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan Yesus itu mungkin. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan akan bekerja seperti kepada janda ini. Ketika dia datang, selalu datang kepada hakim yang lalim itu. Dia tidak jemu-jemu, dia tidak berhenti. Dan hakim yang lalim begitu, daripada dia menyusahkan hati, lebih baik saya membenarkan dia. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam datang berseru kepadanya? Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Tuhan tidak mengulur waktu untuk menolong, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti jawab doa Bapak Ibu Saudara. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Katakan tiada yang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tak mungkin. Dulu sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus. amin. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Bapak Ibu Saudara, saya sudah selesai berhenti berbicara atas nama Tuhan, tapi dia Roh Kudus tidak berhenti untuk datang kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, untuk datang menguatkan, meneguhkan kita kebenaran firman Tuhan ini. Belajar kepada janda ini, saudara yang kasih Tuhan, dia selalu datang, dia tidak bosan-bosan, dia tidak jemu-jemu, datang berdoa, berseru memohon kepada Tuhan. Seorang sahabat, dia punya keperluan, dia butuh roti di tengah malam, dia datang dan dia tidak tahu malu. Firman Tuhan berkata, karena dia tidak tahu malu, itu sahabatnya memberikan apa yang dia minta. Saudara, jangan malu, jangan takut datang kepada Tuhan, karena kasih itu melenyapkan ketakutan. Yesus adalah kasih, sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Saudara, apapun keadaan kita saat ini, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan sakit, yang sedang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Sehingga kami dalam kegelisahan, dalam ketakutan, kebimbangan ya Tuhan. Kami di dalam masalah ekonomi, masalah keluarga.
Tuhan Yesus, Engkau adalah solusi atas semuanya itu. Engkau adalah jawaban Tuhan atas semua masalah kami. Seperti janda ini Tuhan, yang dia tahu bahwa hakim yang dia datang setiap hari adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan yang lalim. Tapi dia tidak berhenti, dia terus datang dan datang. Dan hakim yang lalim itu yang tidak takut akan Tuhan, saudara, berkata, daripada dia datang menyusahkan aku. Dan hakim itu membenarkan masalahnya. Tuhan berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum dia menolong? Tuhanlah penolong kita. Tuhan Yesus, Engkau penolong kami. Engkau tolong kami jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di mana tempat. Mazmur 121 ayat 2, pertolongan kami, pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan penjaga kami tidak pernah terlelap. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, kami yang lemah dikuatkan, lemah iman kami dikuatkan. Kami yang takut kami diteguhkan untuk kami tidak takut dengan keadaan ini. Kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pegang di bagian tubuh Bapak Saudara dengan tangan kanan atau kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang lemah, yang sakit. Sakit apapun, sakit jantung, sakit paru-paru, tekanan darah tinggi, kolesterol, bahkan Tuhan sakit kepala sebelah, sakit liver, gula darah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bahkan yang terpapar COVID-19, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berkatakan sembuh, sembuh atas otoritas Allah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba usir tengking sakit penyakit dalam tubuh saudara, keluar, hanya pergi dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa di atas segala nama. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, dosamu, dosa saya diampuni, ditahirkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Bapak Ibu Saudara, Roh Allah, Roh Kudus ada di tempat Bapak Ibu Saudara, sedang menjamah Bapak Ibu Saudara. Di dalam roh, ada di antara Bapak Ibu Saudara yang gelisah, ada Bapak Ibu Saudara yang takut di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang sedang membutuhkan keuangan ekonomi di dalam rumah tangga. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau mendapatkan jawaban, jalan keluar. Karena firman Tuhan berkata, mintalah, kamu akan menerima. Carilah, kamu akan mendapat, ketoklah, pintu akan dibukakan. Tuhan memberikan yang baik kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan Immanuel, Tuhan Yesus Immanuel tidak meninggalkanmu. Berjalan sendiri, dia tidak meninggalkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menopang dalam doa mereka yang sedang diswab, baik antigen atau PCR, hamba berkatakan menjadi negatif dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kami diproteksi, dijaga, dilindungi oleh darah-Mu ya Tuhan, oleh para malaikat-malaikat surgawi sesuai dengan firman-Mu dalam Mazmur 91. Perlindungan kami adalah Engkau Tuhan Yesus. Keluar masuk kami dijaga oleh Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba sederhana dan terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terangkan itu oleh kekuatan kuasa Roh Kudus bagi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di rumah, sehingga kami dapat mengerti, memahami, kami dikuatkan, kami diajar kembali hari ini untuk kami tidak bosan-bosan berdoa, untuk kami tidak jemu-jemu menaikkan permohonan kepada Tuhan Yesus, dan kami menanti dengan percaya jawaban doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus 5 ayat 16, kami berdoa untuk pemulihan kota Kupang, pemulihan Indonesia. Tuhan, pulihkan, ampuni Indonesia, ampuni bangsa kami, ampuni kota kami Tuhan. Bebaskan kami dari pandemi COVID-19 Tuhan. Biarlah banyak orang Tuhan yang terpapar sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, pakai Tuhan vaksin sebagai alat sarana untuk memproteksi, untuk kesembuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, dimanapun di bangsa ini, di kota ini, berkati dalam nama Yesus. Pemerintah kami di pusat sampai di daerah, Tuhan berkati pemerintah kami yang terpapar COVID Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus.
Hamba tidak sebutkan Tuhan pemerintah kami, baik gubernur, wakil maupun wakil wali kota, atau siapapun dia, dalam nama Yesus disembuhkan oleh darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami sungguh mengucap syukur Engkau Allah yang hidup, yang telah datang berfirman kepada kami, untuk kami tidak jemu-jemu, untuk kami tidak bosan Tuhan, untuk datang berdoa, karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang jahat dapat diubah menjadi baik, yang belum bertobat diubahkan untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dikasih Tuhan, engkau yang belum sungguh-sungguh, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikanlah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan engkau menerima keselamatan yang kekal bersama dengan dia, Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sekali lagi Tuhan, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, ini kami di hadapan, hamba doakan semuanya dalam nama Yesus. Terpujilah namamu dalam setiap problem masalah. Kami mendapatkan jalan keluar atas setiap problem masalah, pribadi maupun rumah tangga kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami angkat naikkan seruan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, haleluya, haleluya, katakan amin.